BPBD Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mendistribusikan 450.000 liter air bersih untuk warga terdampak kekeringan yang tersebar di 3 kecamatan. Kebutuhan sehari-hari. Sejak 2 bulan terakhir, bendungan Leko Pancing di Desa Pucak, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengering akibat kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan mendapatkan pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Sulitnya mendapatkan air bersih dialami oleh warga di beberapa kecamatan di wilayah pesisir Maros. Untuk mendapatkan air, warga terpaksa berjalan kaki menuju sumur tadah hujan untuk mengambil air yang kondisinya kotor. Meski kondisi air sudah tidak layak, warga tetap menggunakan untuk keperluan memasak, mandi, dan mencuci karena tidak ada pilihan lain. Warga berharap pemerintah setempat segera turun tangan untuk mengatasi krisis air bersih yang mereka alami. Yang memungkinkan untuk disuplai atau tempat pengambilan air bagi masyarakat. Berbeda kondisinya dengan yang ada di Kecamatan Buntua, terutama daerah pesisir, Kecamatan Lau dan Kecamatan Poros Baru juga yang ada di pesisir, itu memang akses untuk mendapatkan air bersih itu memang sangat sulit. Jadi ketika kami tidak menyuplai air bersih ke sana, memang akan sangat terasa bagi masyarakat. Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dikenal sebagai rumah bagi gugusan kars terbesar di dunia yang menyimpan potensi pariwisata dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun, di tengah keindahan ini, terdapat realitas yang tak terlihat, seperti krisis air bersih yang menghantui ribuan keluarga setiap tahunnya. Selama musim kemarau, lebih dari 45.000 jiwa di Kecamatan Lau, Bontoa, dan Maros Baru harus berjuang untuk mendapatkan air bersih. Sungai-sungai yang dulunya menjadi sumber kehidupan, kini penuh sedimentasi. Debitnya turun drastis hingga 50%, meninggalkan aliran keruh yang bahkan tidak layak untuk mencuci. Curah hujan yang tidak menentu memperburuk keadaan. Data BMKG menunjukkan bahwa curah hujan di Kabupaten Maros mencapai puncaknya pada musim hujan dengan 350 mm per bulan, tetapi turun drastis menjadi hanya 50 mm per bulan di musim kemarau. Penurunan ini menyebabkan ketersediaan air bersih menjadi sangat terbatas. Sementara permintaan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi. Krisis air bersih ini bukan hanya tentang kurangnya akses terhadap air, tapi juga dampak multidimensional yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yang pertama ada aspek kesehatan. Menurut laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, lebih dari 30% kasus diare yang dilaporkan terjadi selama musim kemarau. Penyebab utamanya adalah konsumsi air yang terkontaminasi bakteri patogen seperti Escherichia coli dan Salmonella. Anak-anak dan lansia adalah kelompok yang paling rentan terhadap infeksi ini, yang dalam kasus berat dapat menyebabkan dehidrasi parah atau bahkan kematian. Yang kedua adalah aspek ekonomi. Dalam kondisi ini, banyak keluarga harus mengalokasikan hingga 20% pendapatan mereka untuk membeli air bersih. Biaya rata-rata Rp2.000 per jerigen air menjadi beban berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, waktu yang dihabiskan untuk mengambil air dari sumber jauh mengurangi produktivitas, terutama bagi perempuan yang seringkali memikul tanggung jawab ini. Yang ketiga adalah aspek lingkungan. Sedimentasi sungai yang disebabkan oleh deforestasi dan konversi lahan yang tidak terkendali telah mengurangi kapasitas aliran sungai hingga 20% dalam 2 dekade terakhir. Tingkat kekeruhan mencapai 100 NTU di beberapa titik, jauh melebihi standar WHO sebesar 5 NTU untuk air layak minum. Selain itu, hilangnya lahan resapan air memperburuk resiko banjir saat musim hujan. Aquasol hadir sebagai solusi inovatif yang dirancang untuk menjawab tantangan krisis air bersih di Kabupaten Maros. Sistem ini mengintegrasikan teknologi energi terbarukan, kecerdasan buatan, dan metode pengolahan air modern untuk memberikan akses air yang berkelanjutan. Berikut adalah komponen utama dari teknologi Aquasol. Langkah pertama dalam proses Aquasol adalah filtrasi bioset.
Teknologi ini menggunakan tangki beton berisi lapisan pasir halus, pasir kasar, dan kerikil untuk menyaring air keruh. Biosand filter mampu menghilangkan hingga 90% partikel besar dan mikroorganisme patogen, termasuk bakteri dan protozoa. Keunggulan sistem ini terletak pada kesederhanaannya, tidak memerlukan bahan kimia tambahan, biaya operasional rendah, dan dapat bertahan selama bertahun-tahun dengan perawatan minimal. Setelah melalui biosand filter, air dipasteurisasi menggunakan teknologi solar pasteurization atau SOPAS. Proses ini memanfaatkan kolektor surya pelat datar untuk memanaskan air hingga 85 derajat Celcius. Pada suhu ini, sebagian besar patogen, termasuk virus dan bakteri, akan mati, menjadikan air aman untuk diminum. SOPAS dirancang untuk efisiensi tinggi dengan kapasitas hingga 80 liter air per hari. Sistem ini dilengkapi dengan sensor otomatis untuk memantau suhu dan aliran air, memastikan setiap tetes air diproses sesuai standar. Tahap terakhir adalah solar disinfection atau SODIS yang menggunakan tabung kaca borosilikat untuk mendisinfeksi air menggunakan sinar ultraviolet. UVA dan UVB dari matahari menonaktifkan patogen yang tersisa, menjamin kualitas air yang memenuhi standar WHO untuk konsumsi. Dengan kapasitas hingga 15 liter per hari, teknologi ini ideal untuk rumah tangga di daerah pedesaan. SODIS juga dilengkapi dengan fotodioda yang memantau intensitas radiasi UV, memastikan setiap liter air yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Aquasol bukan hanya teknologi, tetapi juga solusi holistik yang membawa perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Tinjauan aspek sosial, Aquasol dapat mengurangi resiko penyakit bawaan air hingga 70%. Dengan akses air bersih yang lebih mudah, waktu yang sebelumnya dihabiskan untuk mencari air dapat dialihkan untuk pendidikan dan kegiatan produktif lainnya. Tinjauan dari aspek ekonomi, investasi awal sebesar Rp54 juta mampu menghasilkan air bersih senilai Rp100.000 per bulan untuk setiap keluarga. Dengan rasio manfaat dan biaya sebesar 1,83, Aquasol memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Tinjauan lingkungan, Aquasol mendukung transisi energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia dalam pengolahan air. Dengan memanfaatkan potensi tenaga surya yang melimpah di Kabupaten Maros, sistem ini membantu melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang. Aquasol bukan hanya jawaban untuk tantangan hari ini, tetapi juga investasi untuk masa depan yang lebih baik. Dengan teknologi ini, kita dapat memastikan bahwa setiap keluarga di Maros memiliki akses ke air bersih, kehidupan yang lebih sehat, dan masa depan yang lebih cerah. Mari bersama wujudkan visi Indonesia yang lebih berkelanjutan.